Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini kita lanjut lagi bahas tentang apa yang mesti ditulis di bab satu ya. Jadi saya akan sharing apa yang mesti ditulis. Jadi bukan cuman ngejelasin soal isinya harus apa, tapi di sini saya akan sharing juga bagaimana menuliskannya. Maka teman-teman jangan ragu dan segan untuk nulisin di kolom komentar ya. Seperti halnya di video yang kemarin, di video yang lalu. Teman-teman nanti bisa cek videonya. Saya juga kasih linknya di deskripsi di bawah tentang yang pertama. Nah, kita akan bahas yang kedua ya. Jadi kalau kemarin saya ulas dulu yang kemarin sedikit ya. Jadi yang kemarin itu kita kemudian sudah bahas tuliskan di kalimat pertama di awal banget itu konsep apa yang ingin diteliti, konsep, teori atau variabel apa yang ingin diteliti, dan sudah saya kasih contoh bagaimana cara menuliskannya ya. Misalkan penelitian ini akan membahas terkait dengan perceraian. Nggak apa-apa bentuknya umum, nggak apa-apa. Yang penting sudah mulai dituliskan konsep apa yang diteliti. Jadi saya paling suka, tipe saya sebagai pembimbing atau penguji, paling suka di awal di state bahwa kita tuh akan ngomongin apa. Nah gitu ya. Jadi yang pertama itu memang konsep atau topik apa yang diteliti, masukkan dan kemudian dituliskan. Ya tuliskan aja walaupun umum, walaupun sederhana. Tapi tolong bedakan sama tujuan penelitian ya. Nanti tujuan penelitian ada tersendiri. Ini penelitian ini mau ngomongin soal apa ya. Misalkan tadi ya, penelitian ini akan bahas terkait dengan perceraian gitu ya. Itu tuliskan aja dulu. Penelitian ini mau bahas terkait dengan kesehatan masyarakat misalkan. Tuliskan aja dulu nggak apa-apa. Eh, Penelitian ini ingin bahas tentang kesehatan reproduksi pada wanita. Tuliskan aja dulu, tuliskan karena kalimat pertama itu penting daripada teman-teman harus ngegombal, harus panjang ngomongin pendidikan adalah negara Indonesia merupakan Jawa Barat. Udah pusing, jangan digitu-gitu, langsung aja pada topik apa yang diteliti. Nah, kita akan bahas lanjut dan detail terkait yang kedua ya. Jadi yang kedua itu harus menuliskan, jadi harus ada itu bukti adanya masalah di lokasi penelitian ya. Dan nanti saya akan share bagaimana cara menuliskannya. Jadi bukti, masalah, dan lokasi penelitian. Jadi ada 3 kata kunci dalam bagian kedua ini, ada 3 kata kunci yang kemudian kita perlu cari dan nanti tuliskan. Hal itu harus ada dan nanti saya akan share bagaimana cara menuliskannya. Yang pertama adalah apa? Bukti dulu atau masalah dulu atau lokasi penelitian dulu. Nah, kalau bisa sekaligus lebih bagus. Contoh misalkan ya, di Bandung itu kurang lebih terdapat sekian kasus perceraian. Ya, di mana? Di Bandung terdapat sekian puluh ribu kasus perceraian. Yang menarik adalah, jadi emang apa masalahnya kalau orang bercerai? Kan nggak masalah ya, sebetulnya kan itu urusan orang. Kebayang nggak? Itu kan urusan orang kalau ternyata mereka bercerai, kan gitu ya. Urusan orang lain loh kalau itu bercerai. Jadi kalau ada orang itu mau cerai kan itu urusan orang. Tapi kalau datanya banyak, apakah itu jadi masalah? Belum tentu. Jadi kalau bukti itu mau nyari, kita temukan fakta di lokasi penelitian. Kira-kira nanti kita meneliti di mana? Kalau saya misalkan meneliti di Bandung, maka saya harus cari bukti, data atau fakta tentang perceraian di kota Bandung. Ada berapa? Ternyata ada 27 ribuan, puluhan ribu di periode bulan apa sampai apa ya. Yang dituliskan kemudian adalah adanya lokasi penelitian yaitu di Bandung dan juga buktinya seperti apa. Nah, misalkan gini ya. Jadi, data Pengadilan Agama Jawa Barat setidaknya dari periode Januari hingga Mei 2021 itu terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses. Ya. Nah, mayoritas faktor perceraian tersebut adalah akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai 30.206 kasus. Faktor tertinggi kedua adalah faktor ekonomi, 24.392 kasus. Nah, lalu masukkan lagi data atau fakta yang lain, misalkan
data hasil dari tokoh yang menyebutkan data lain tambahan sebagai fakta ya, sebagai argumen penguat ya. Misalkan Ketua BKKBN Jawa Barat menyatakan bahwa selama pandemi ini yang memicu perceraian terbanyak adalah masalah komunikasi. Nah, kita perlu cantumkan sumbernya dari mana. Kayak gitu ya. Sampai sini kira-kira ada permasalahan nggak ya? Enggak, belum ngomongin masalah. Jadi kan kita baru tadi ya bukti dan juga lokasi. Jadi kita baru masukin di dalam argumen paragraf ini soal bukti dan soal lokasi. Lokasi akan nunjukin di mana nanti kita mau meneliti, bukti mau nunjukin bahwa ada data loh, bahwa yang kan tadi kita udah mulai state ya, mulai menyatakan bahwa kita mau meneliti soal perceraian. Ternyata kita mendapati bahwa ada bukti dan ada data dan ada fakta bahwa ternyata terdapat 51.646 kasus perceraian. Itu sebagai contoh ya, sampai sini jelas ya, benar-benar jelas nih. Nah, dari situ masih belum ada masalah. Kita masih belum ngomongin masalah. Kita baru ngomongin soal bukti dan lokasi penelitian. Nah, kita kemudian baru lanjut untuk ngomongin masalah. Ya. Jika dilihat dan dikaji lebih teliti, 51.646 adalah kasus cerai gugat. Artinya yang menggugat adalah perempuan. Berarti dalam kasus perceraian terjadinya ketidakpuasan si perempuan terhadap hubungan dalam rumah tangga itu, sehingga perempuan yang menggugat ya. Karena harus perlu dibedakan antara 51.000 kasus cerai gugat dengan 17.000 cerai talak. Kalau 17.000 cerai talak artinya si suami yang menceraikan, tapi kalau 51.000 artinya perempuan yang menggugat untuk minta cerai. Artinya apa? Selama ini perempuan yang menjadi korban dan dirugikan. Ada masalah nggak kira-kira? Gitu ya. Benar-benar sampai sini jelas ya. Dari data ini kemudian kita munculkan sesuatu yang menjadi kesenjangan. Sepertinya ada masalah nih. Soalnya gini, kalau ternyata datanya, katakanlah datanya 50.000 kasus perceraian, ternyata 25.000 gugat cerai, 25.000 lagi cerai talak. Artinya kan imbang ya. Baik laki-laki maupun perempuan memang sama-sama posisinya atau kedudukannya sama nih ya. Sama tuh dalam artian ya memang masalahnya bukan karena perempuannya, masalahnya bukan karena laki-lakinya. Tapi dari kasus ini menunjukkan bahwa perempuan itu merasa sang suami atau rumah tangganya ini nggak benar, sehingga mereka berinisiatif untuk menggugat si suami. Begitu. Ditambah lagi, diperkuat oleh argumen Ketua BKKBN yang menyatakan bahwa di masa pandemi, pas periode cerai ini ternyata yang jadi masalah adalah apa? Komunikasi. Nah, itu dituliskan teman-teman ya. Dituliskan menjadi sebuah kalimat awal bahwa kita dapat bukti adanya masalah di lokasi penelitian. Gitu. Sampai sini paham ya? Dan permasalahannya adalah kok ternyata gugat cerai lebih banyak ya daripada cerai talak. Artinya perempuan yang mendaftarkan untuk menggugat suaminya, untuk mengajukan cerai, jauh lebih banyak, ini udah 2 kali lipat lebih, berarti 100% lebih dibanding dengan suami yang menceraikan istrinya. Ada apa nih? Apakah lelaki Indonesia tidak berdaya? Gitu ya. Nah, ini masih poin 2, nanti kita akan masuk ke poin ketiga yang harusnya ada di bab 1, yaitu seharusnya bagaimana. Nah, yang seharusnya bagaimana kita bahas di video selanjutnya. Tapi di video kali ini seenggaknya sahabat-sahabat semua mulai menuliskan bukti adanya masalah di lokasi penelitian. Mau nggak mau teman-teman harus turun ke lapangan, tentukan dulu lokasi penelitiannya di mana, cari tahu ada apa di situ, cari bukti dan faktanya, informasinya, dan kemudian merenung. Evaluasi masalahnya apa dari data itu, baca datanya. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Kalau belum, coba tuliskan di kolom komentar barangkali ada pertanyaan, atau teman-teman latihan aja yuk. Tuliskan kira-kira bukti adanya masalah di lokasi penelitian apa, tuliskan aja ya. Terima kasih, jangan lupa like dong video ini dan share ke orang-orang yang lagi ngerjain skripsi juga, terutama di bab 1. Dan subscribe kalau teman-teman belum ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.